Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada narasumber semua EBT Heroes yang telah hadir pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan membahas mengenai peran biomasa dalam strategi nasional menuju net zero emission. Perkenalkan, saya Putri Nabila selaku fasilitator yang akan memandu jalannya acara ZE Talk pada malam hari ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh nih, kita cek ombak semangatnya dari EBT Hero semuanya ya. Boleh banget nih diketik di kolom chat sesuai angka 1 sampai 6 yang menggambarkan suasana EBT Heroes pada malam hari ini. Mungkin ada yang semangat, boleh ketik 1, atau ada yang masih ngantuk. Oke, selanjutnya di sini saya ingin mengingatkan kepada seluruh EBT Heroes untuk membagikan ceritamu mengikuti ZE Talk Zona EBT dengan cara mengunggah melalui Instagram berupa video ataupun foto selama ZE Talk berlangsung dengan menceritakan ilmu dan materi yang EBT Heroes dapatkan selama mengikuti ZE Talk. Jangan lupa juga untuk mention Instagram Zona EBT di @zona_ebt dan pastikan juga kamu sudah follow Instagram Zona EBT serta sudah join di grup WhatsApp. Bagi 3 peserta dengan cerita paling menarik dan kreatif akan mendapatkan hadiah dan pemenang tersebut akan diumumkan melalui grup WhatsApp dan juga Instagram Zona EBT. Jadi jangan lupa pantengin terus grup dan Instagramnya ya. Dan jika ada pertanyaan dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Selanjutnya, kita ada info yang menarik nih. Jadi kami membuka promo untuk mini kelas yang berjudul Fundamentals of Carbon Accounting yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 19 September 2024 pada pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat yang akan dilaksanakan via Zoom meeting juga seperti malam hari ini. Dan pembicara dari mini kelas ada Kak Niluh Putu Yuniari dari Chief Executive Officer Aludra. Jadi buat EBT Heroes yang tertarik bisa langsung daftar di link yang telah disediakan. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai kelewatan promo spesial mini kelas karena sangat penuh dengan pengetahuan yang dapat menambah ilmu, skill, dan pastinya akan ada hadiah yang menarik bagi yang aktif berpartisipasi. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu izinkan saya untuk memperkenalkan Zona EBT kepada EBT Heroes. Zona EBT adalah startup yang telah berdiri sejak 2021 yang dimana kami menjadi media informasi dan edukasi yang terfokus di energi baru terbarukan. Saya juga ingin mengingatkan kepada seluruh EBT Heroes untuk memfollow seluruh sosial media Zona EBT yang terdiri atas Instagram, Facebook, LinkedIn, dan juga Pinterest. EBT Heroes cukup search saja Zona EBT, maka akan langsung muncul platform kami. Jangan lupa untuk langsung klik tombol follow agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik mengenai energi baru terbarukan yang pastinya akan bermanfaat bagi EBT Heroes. Selanjutnya kita memiliki sertifikat Blue Carbon. Sertifikat Blue Carbon ini adalah sertifikat yang akan membantu kamu dalam menyerap 110 kg setara karbon dioksida dari atmosfer. Di setiap pembelian dari sertifikat tersebut, kamu akan berkontribusi pada penanaman 3 pohon mangrove dan pembibitan lamun untuk partner petani, melindungi dan pulihkan ekosistem karbon biru dengan melestarikan wilayah pesisir, serta dukung komunitas lokal dengan memastikan petani aman dari bahaya selama perkebunan dengan peralatan pelindungan dan peralatan tanam, meningkatkan pendapatan petani dan memberikan mereka keterampilan dan pelatihan iklim. Jadi, bagi yang mau berkontribusi tapi tanpa harus bersusah payah, maka bisa langsung menghubungi admin kita untuk membeli sertifikat tersebut. Sebelum masuk inti acara, saya izin untuk membacakan rules yang harus dipatuhi oleh peserta EBT Heroes. Jadi, peserta diwajibkan untuk mengenakan pakaian bebas rapi, mengganti nama dengan format nama underscore instansi, dan juga menonaktifkan mikrofon serta on-cam selama acara talk show berlangsung. Selain itu, peserta juga dilarang untuk mencoret-coret, membuat kegaduhan baik melalui chat ataupun via mikrofon, serta bertindak tidak sopan di depan kamera selama talk show berlangsung. Kenalan dengan saya sebagai fasilitator sudah, dengan zona EBT juga sudah, maka selanjutnya kita akan berkenalan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini, yaitu Bapak Ifnaldi Sikumbang dari Masyarakat Energi Biomasa Indonesia atau MEBI. Kita menyapa dulu Bapak Ifnaldi. Halo Pak. Bapak Ifnaldi. Oke, mungkin Pak Ifnaldi masih ada kendala jaringan ya. Jadi kita
Lanjutkan saja ke pembacaan CV dari narasumber kita malam hari ini, yaitu ada Bapak Ifnaldi Sikumbang. Beliau merupakan konsultan for Hitek Indonesia 2024, Indonesia Heating Technology and Boiler Expo, Biomas Expo di PT Media Arta Sentosa sejak Februari 2024 hingga sekarang. Dan beliau juga menjadi Biomass Advisor for Preparation of Guidelines for Switching to Biomass in Industry di WWF Indonesia sejak 2024 hingga sekarang, serta banyak pengalaman beliau lainnya. Sebelum mulai talk show malam hari ini, saya izin mengingatkan terlebih dahulu pada seluruh EBT Hidrus yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan menyebutkan nama serta asal instansi, yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan yang akan diajukan. Atau jika ada yang ingin bertanya secara langsung, maka nanti bisa langsung raise hand pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke inti acara dengan topik peran biomasa dalam strategi nasional menuju net zero emission. Selamat malam Pak Ifnaldi. Kita tunggu dulu ya. Mungkin Bapaknya ini ada kendala jaringan. Tidak apa-apa, kita tunggu sebentar. Selamat malam Pak Ifnaldi. Ifnaldi, apakah bisa Pak Ifnaldi? Apakah aman? Halo Pak Ifnaldi. Selamat malam Pak Ifnaldi. Apakah suara saya terdengar jelas ya Pak? Ya, suara saya bagaimana? Sudah jelas nggak ya? Sudah Halo? jelas. Aman, sudah jelas Pak. Jelas sekali. Oke. Oke. Gimana nih Pak malam hari ini? Tadi memang kendala jaringan ya Pak ya? Enggak, ada toa juga dia di dekat rumah saya pasang pas Isa jadi kami juga ya. Apa-apa, ini sudah aman kok Pak. Tadi kita juga sudah Sudah kenalan, aman, saya sudah juga aman. sudah membacakan TV dari Pak Ifnaldi sendiri. Jadi kita langsung masuk saja ya Pak ya, tidak apa-apa. Atau Pak Ifnaldi boleh untuk menyapa teman-teman dulu. Oke. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifnaldi Sikumbang dari Masyarakat Energi Biomasa Indonesia. Pekerjaan sehari-hari memang di konsultan untuk bisnis energi. Saya belasan tahun di migas, kemudian di geothermal, kemudian di energi angin, dan sejak 5 tahun terakhir memang berkecimpung di biomasa. Background saya S1 Fisika Geofisika Gajah Mada. Demikian perkenalan singkat ini. Terima kasih. Halo Mbak Putri. Mbak Putri. Mungkin ini di Mbak Putri ada kendala, Pak. Silakan Mbak Emma, ini bagaimana? Mbak Putri udah masuk kembali, Bapak? Sudah aman? Oke. Halo Pak Ifnaldi, maaf ya Pak ya, barusan jaringannya kurang stabil. Oke. Ya, kita langsung masuk saja ya Pak ya.
dari Pak Ifnaldi dulu dibuka dengan menjelaskan profil Bapak dan juga maybe Pak kepada EBT Heroes. Silakan Pak. Barusan saya sudah jelaskan ya, sudah perkenalkan tadi. Ya, Oh iya, oh iya, kita langsung saja. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, maaf ya Pak ya. iya. Menurut Pak Ifnaldi nih, biomasa itu apa sih Pak? Dan mengapa biomasa ini penting dalam konteks transisi energi di Indonesia? Oke, biomasa itu kalau kita lihat itu dari dua bahasa ya, bio dan massa. Kita tahu bio itu artinya hidup ya, organik, karbon gitu. Sedangkan massa itu artinya jumlah materi ya yang ada dalam satu benda yang kadang-kadang kita sebut juga dengan berat. Kalau sudah dikaitkan dengan gaya nanti jadinya jadi berat. Berapa masanya, berapa beratnya. Jadi biomasa itu adalah materi-materi yang berasal dari benda hidup, bisa dari tumbuhan, bisa dari hewan ya. Dan kemudian harus sepaket semua massa itu mengandung energi gitu kan. Kemudian massa energi yang terkandung dalam satu massa tertentu itu yang kita sebut dengan bioenergi. Menurut Pak Ifnaldi penting tidak Pak biomasa itu Pak? Biomasa tentu saja penting. Seperti kita ketahui perkenalan pertama manusia dengan energi kan dengan kayu kan. Kayu itu adalah biomasa ya. Kemudian kita baru ketemu juga dengan angin ya. Itulah angin dan biomasa ini adalah energi-energi pertama yang kita kenal. Nah, dan sekarang kayu yang kita sebut sekarang kayu itu kalau tidak kita kaitkan dengan energi dia jadi kayu. Tapi kalau kita kaitkan dengan energi dia menjadi biomasa gitu kan. Nah, kenapa penting biomasa? Karena pertama biomasa itu bisa dirubah, bisa dipakai dalam bentuk bermacam-macam energi final. Energi final itulah energi yang bisa kita manfaatkan. Contohnya biomasa itu bisa dalam bentuk bahan bakar ya. Karena bahan bakarnya bentuk dalam padat, bisa juga cair, bisa juga gas. Itu yang pertama, itu bentuk dari energi final dari biomasa. Yang kedua, dia juga bisa berbentuk cair ya. Seperti biofuel, biodiesel itu kan semua bahan bakar ya. Dan dia juga bisa dalam bentuk biogas ya. Nah, tidak banyak energi yang bisa berbentuk seperti beginian. Hanya energi fosil, batu bara ditambah dengan minyak ditambah gas itu bisa. Di energi terbarukan hanya biomasa yang bisa begini, bisa jadi bahan bakar, bisa menjadi jadi energi panas nanti dia juga, bisa juga terakhir nanti dia menjadi energi listrik. Ya, kembali saya katakan apakah penting? Penting. Kenapa dia penting? Karena dia bisa memerankan 3 energi final, bahan bakar, energi panas, dan juga sebagai energi listrik. Dan bisa ditambahkan Mbak Putri, karena Indonesia ini adalah negara yang sudah terlanjur menggunakan energi fosil, terutama batu bara, satu-satunya energi yang bisa menggantikan 100% batu bara itu kemungkinannya adalah di biomasa ini. Oke, itu. Oke, terkait dengan yang disebutkan Pak Ifnaldi tadi, kan ada bisa menjadi bahan bakar, energi panas, dan juga energi listrik. Ini Ya, kan sesuai dengan salah satu bab di buku Bapak yang terkait bisnis-bisnis energi biomasa. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit mengenai bisnis-bisnis energi biomasa secara singkat. Bisnis energi ini sebetulnya kan sudah lama kita kenal lah, sejak pertama kita mengenal namanya mesin uap, kemudian nanti kita juga mengenal BBM ya, kemudian kita terakhir mengenal listrik gitu kan ya. Nah, seiring dengan apa yang terjadi di dunia sekarang dan juga di Indonesia itu transisi energi, semuanya ingin menggunakan dan bukan pingin, semuanya didorong untuk menggunakan energi yang bersih, energi yang hijau. Biomasa karena memang dia bisa menjadi bahan bakar yang bersih. Bayangkan kalau kita membakar batu bara, bandingkan dengan kalau kita membakar biomasa, membakar pellet atau chip itu kan ya. Kemudian biomasa ini juga dia bisa menggantikan
batu bara atau diesel dalam boiler-boiler di industri ya. Kalau boiler-boiler biasanya hanya membakar batu bara, membakar diesel, dia dapatkan energi panasnya untuk proses di industri. Tetapi itu adalah energi panas yang juga kotor gitu kan ya. Nah, begitu juga dengan listrik. Negara kita itu 60% lebih itu PLTU, pembangkit listrik tenaga batu bara ya. Sedangkan biomasanya mungkin baru sekitar 2 gigawatt. Nah, jadi bisa kita lihat di sini apa saja bisnis-bisnis biomasa yang ada atau yang tumbuh sekarang. Yang pertama tentu saja biomasa sebagai bahan bakar ya, sebagai bahan bakar. Nah, nanti ada slide nanti yang mungkin saya anukan, yang bisa saya tambahkan nanti. Kemudian biomasa sebagai bahan bakar, kalau dia bahan bakar padat bentuknya apa? Serbuk ya, serpih ya, bisa juga dalam bentuk pellet ya. Serbuk, serpih atau wood chip yang pellet itu kalau dia berbahan bakar padat ya. Kita mengumpulkan saja atau membuat itu saja, itu kita sudah bisa jual sebagai bahan bakar ya. Siapa penggunanya? Ya bisa PLTU, bisa boiler, bisa juga rumah makan segala macam. Kemudian apalagi bisnisnya? Bisnisnya adalah kita memberikan energi panas kepada industri. Energi panas kepada industri. Ya, saya akan share ya, share screen saya sini. Ya. Gimana saya? Kok putus? Sebentar, share screen ya. Iya, ini tim Zona EBT lagi share screen sih, Pak. Jadi kayaknya belum bisa. Mungkin dari tim Zona EBT dimatikan dulu share screen-nya biar Pak Ifnal mau share. Bisa sini kok. Bisa ya, Pak? Mana? Saya mau mana ya? Bukan ini. Stop share screen. Kok pilihannya nggak ada ya? Pilihannya mana ya? Nggak ada. Bagaimana Pak Ari? Maaf Pak Ifnaldi, bisa Pak? Iya. Saya dari mana sekarang? Sebentar. Ini cancel aja. Saya sudah bisa share screen nggak ya? Oh, ini terus Belum keluar masuk. Ya? Oh, window ya, window. Ya ini dia. Oke. Sudah bisa, Pak. Oke, udah. Sekarang udah nampak ya? Udah muncul screen-nya? Sekarang belum nampak sih, Pak. Sudah, Pak, sudah masuk. Sudah, Pak. Sudah nampak ya. Jadi bisa dilihat di sini. Saya ingin membesarkan. Ya, ini bisa dilihat ya. Wujud energinya tadi ada bisa cair ya, bisa gas, bisa padat ya. Kemudian dalam bentuk padat itu apa? Ada serbuk, ada serpis, ada pellet gitu mungkin. Sedangkan gasnya dalam bentuk biogas. Ya ini. Kemudian sebagai bahan bakar dia bisa dalam bentuk biodiesel atau bioetanol segala macamnya. Kemudian
uh, kemudian ketiga-tiganya ini dalam bentuk bahan bakar ini kemana dia bisa perginya? Dia bisa untuk membagikan listrik dalam bentuk PLTBM, PLTBG atau PLTBBN ya, pembangkit listrik tenaga bioenergi, atau dia bisa nanti menghasilkan energi panas untuk industri, heat energy, heat energy. Jadi kita sederhanakan dari biomasa tadi yang masih dalam bentuk bahan baku tadi, dia bisa berubah menjadi apa? Menjadi bahan bakar ya. Bahan bakar itu bisa bahan bakar itu contohnya ini kalau yang padat ini serbuk, serpih, pelet dan briket kalau dalam bentuk padatnya. Kalau cairnya seperti beginian, kalau gas seperti beginian ya. Nah, bahan bakar itu adalah energi final. Sedangkan energi final lain yang bisa dihasilkan oleh biomasa itu apa? Listrik ya. Listrik kita hafal, dan kedua heat energy. Dan khusus untuk listrik, saya kembalikan khusus untuk listrik seperti kita ketahui di mana sekarang ada program nasional di mana kita harus mengalihkan atau mensubsidi batu bara dengan biomasa. Itulah kita sebut dengan co-firing biomasa. Co-firing biomasa, dan itu menjadi bisnis yang paling menjadi lokomotif sekarang dalam pengembangan biomasa. Yang butuh biomasa sekarang bukan hanya listrik, tetapi juga industri, terutama industri yang memang ingin dikenal dengan green company, green product atau yang lainnya, karena industri itu juga didorong, malah juga diberi penalti untuk segera pindah ke energi yang lebih hijau, energi yang lebih bersih. Demikian itunya. Jadi ada cukup banyak bisnis berkembang. Kalau selama ini kita hanya mengenal pembangkit listrik tenaga bioenergi, pembangkit listrik tenaga biomasa, biogas, pembangkit listrik tenaga bahan bakar dan mati, ada juga pembangkit listrik tenaga sampah. Tetapi kalau sekarang tidak hanya listrik yang membutuhkan biomasa, itu sekarang adalah industri. Semua industri yang memakai boiler, hampir semuanya sekarang boiler mereka itu pasti membakar diesel, batu bara, atau gas atau LPG gitu kan ya. Dan itu semuanya adalah fosil. Dan dalam standar industri hijau Indonesia, yang pertama sekali yang harus dirubah oleh industri kalau mereka ingin dicap sebagai industri hijau adalah energi yang dikonsumsi, energi yang digunakan oleh boiler-boiler mereka dalam memproses produk-produk mereka yang dihasilkan. Demikian Putri. Iya Pak. Tadi kan Pak Ifmaldi bilang bahwa biomasa itu penting ya Pak ya. Karena penting itu biomasa dijadikan prioritas jika dibandingkan dengan sumber energi terbarukan yang lainnya atau tidak Pak? Diulang Mbak Anu. Seharusnya. Diulang Mbak Putri. Maaf. Apakah biomasa dijadikan prioritas jika dibandingkan dengan sumber dalam transisi energi semuanya menjadi prioritas, baik yang intermittent seperti matahari dan surya, energinya gratis tapi memang teknologi untuk menangkapnya cukup mahal, itu menjadi otomatis menjadi pilihan utama. Kenapa? Karena mempunyai pembangkit contohnya ya, di mana harga dari energi itu fullnya adalah nol, angin itu gratis, matahari gratis, itu juga jadi tetap di mana-mana itu intermittent itu menjadi kontributor utama dalam transisi energi. Tetapi bagaimana dengan biomasa atau bioenergi? Bioenergi dia bisa menjadi baseload ya, menggantikan batu bara. Dia juga perannya sama dengan geothermal ya. Geothermal lebih mahal, lebih berisiko. Nah, dibandingkan semua energi terbarukan yang ada 6 energi terbarukan ya, geothermal, hydro, kemudian bioenergi, kemudian angin, matahari dan samudra. Hanya
bioenergi yang bisa di manage oleh manusia. Artinya kalau manusia ingin memperbanyak sumber ini, manusia bisa. Contohnya dengan menanam hutan energi, hutan tanaman energi. Itu tidak pernah bisa kita lakukan kepada geothermal, kepada angin, kepada matahari. Memang sedemikianlah. Jadi ada senior kita seperti Pak Supriyadi Legino menyebutkan hanya biomasa yang energi terbarukan, yang lainnya adalah terberikan. Ya, kalau dia mengatakan yang biomasa terbarukan, yang lain terberikan. Kenapa terbarukan? Kalau kita ingin menambah potensi biomasa kita, kita bisa menanam hutan tanaman energi, kita bisa menanam alga kita gitu di laut di pinggir pantai. Tapi kita tidak bisa menambah potensi angin kita. Kita nggak bisa menambah potensi matahari. Kita juga nggak bisa menambah potensi airnya. Kalau biomasa itu bisa. Biomasa bisa. Jadi apakah dia prioritas? Satu lagi memang kelebihannya karena biomasa itu membuka lapangan pekerjaan lebih banyak dibandingkan yang lain ya. Ya, karena kalau biomasa yang benar-benar sustain dimulai dari menanam, kemudian memprosesnya, memanennya, transportasinya, memprosesnya sampai ke energi final, itu memproses pekerjaannya banyak dan memang membutuhkan menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan yang lain. Sehingga apakah itu jadi prioritas? Belum ada statement pemerintah bahwa apa akan jadi prioritas, tapi yang jelas sekarang ini bioenergi dalam hal ini biomasa memang menjadi pilihan yang termudah dan termurah dalam membantu terjadinya transisi energi di Indonesia. Gitu. Untuk cara memprioritaskannya itu dibanding yang lain seperti apa, Pak? Mungkin ada solusinya supaya menggantikan itu kan biar tidak ada polusi gitu ya, Pak ya. Enggak, jadi begini Mbak Putri. Transisi energi itu ada dua garis besar ya. Ada dua garis besar transisi energi. Yang pertama tuh diversifikasi energi. Diversifikasi dari energi fosil ke energi terbarukan. Itu salah satu cara dalam transisi energi, diversifikasi. Tetapi kalau biomasa dia mampu melaksanakan diversifikasi dan juga dekarbonisasi. Apa yang dikatakan dekarbonisasi adalah mengurangi emisi yang terjadi sekarang di pembangkit fosil ya. Hanya biomasa yang bisa kita campurkan ke PLTU batubara. Contohnya kalau kita campur co-firing 10%, artinya 10% batubara kita ganti energi batubara kita ganti dengan energi biomasa, sementara kita tahu bahwa biomasa ini emisinya nol, netral dia, sehingga berkuranglah 10% emisi dari PLTU existing kita gitu. Jadi tidak prioritasnya karena itu tadi, karena kan Putri juga tahu ya, Indonesia ini negara yang sudah sangat terlanjur menggunakan batu bara. Di samping dia juga memang produsen terbesar, eksportir terbesar, kita juga menggunakan setidaknya sekitar 250 juta ton batu bara setahun di Indonesia itu, untuk listrik dan juga untuk industri. Nah, kenapa dia prioritas? Karena dia bisa diversifikasi dan dia juga bisa dekarbonisasi dengan mengurangi emisi pada existing plan yang ada di Indonesia, terutama mulai co-firing biomasa. Dan demikian. Kalau untuk memanfaatkan biomasa itu menggunakan teknologi apa saja, Pak? Nah, ini jadi satu lagi keuntungannya biomasa. Biomasa ini adalah menggunakan teknologi-teknologi yang tidak terlalu rumit ya, selain PLTSA ya, selain pembangkit listrik tenaga sampah ya. Karena biomasa ini hanya menggunakan teknologi yang mekanik ya. Paling tinggi nanti mesinnya mungkin boiler ya. Boiler itu kita sudah terlalu paham. Lebih-lebihnya kalau kita hanya membutuhkan wood chip atau pellet, kita hanya bisa membutuhkan mesin-mesin yang tidak terlalu canggih. Artinya kita buat sendiri juga bisa. Di Indonesia juga sudah cukup banyak industri begituan. Nah, jadi teknologi apa yang teknologi itu tergantung kepada apa manfaat teknologinya adalah biomasa ini mau digunakan sebagai apa. Jadi kalau di MEPI kan kita fokus pada biomasa padat ya. Jadi teman-teman peserta Zoom pada malam ini saya akan banyak bicara tentang biomasa padat ya, biomasa padat. Karena memang
itu jumlahnya sendiri 83% dari jumlah seluruh bioenergi ya. Dan kami fokus di sana. Jadi kalau kita ingin menjadikan apa? Kita ingin menggantikan LPG di rumah dengan apa? Dengan biomasa. Kita pakai kompor biomasa. Apa bahan bakarnya? Kompor itu alatnya, bahan bakarnya apa? Bisa dalam bentuk apa? Briket ya. Bisa juga dalam bentuk serpih, tergantung itu kan. Kalau kita ingin menggunakan itu di industri, berarti teknologinya apa? Biomasa kita tadi apakah dalam bentuk pellet atau dalam bentuk serbuk, kita masukkan untuk menggantikan batu bara ya, kayak boiler-boiler yang ada di industri sana. Jadi lagi itu sederhana sekali. Nah, begitu juga kalau ini kita ingin menjadikannya menjadi apa? Menjadi listrik ya. Tergantung seperti apa boilernya, apakah boiler stoker ya, apakah CFB atau PC, itu semua bisa digantikan dengan apa? Dengan biomasa. Memang bentuknya yang memang harus menyesuaikan. Seperti PC itu tidak bisa kita gantikan dengan chip ya, dia harus pellet atau serbuk gitu kan. Kalau stoker itu 100% bisa kita ganti karena dia bisa membakar apa saja dia gitu. Itu nih. Jadi yang ingin kita sampaikan di sini Mbak Putri ya, biomasa teknologinya tidaklah tidak memerlukan teknologi yang canggih dan teknologinya sudah pada matang semua. Sudah pada matang semua. Jadi bahkan di Indonesia itu sudah cukup banyak yang bisa membuat apa chipper, bikin apa mesin pellet segala macam itu sudah bisa. Termasuk boiler kita tuh ada di Indonesia sudah bisa bikin boiler sampai tekadannya 60% itu bisa kita. Memang tidak yang skala besar ya, tapi sampai skala 50 megawatt saya rasa bisa. Halo Pak, mungkin ini Mbak Putri lagi ada kendala sinyal lagi Pak. Iya, ya. Baik, silakan Mungkin Mbak. Bapak akan memaparkan hal lain. Kita share screen lagi ya. Jadi saya ada beberapa slide yang saya siapkan untuk hari ini ya. Udah nampak Mbak ya? Sudah nampak Pak? Jelas? Udah nampak. Jadi saya ingin dari awal aja ya. Sudah bisa dimulai Pak? Udah ya. Jadi ini yang pertama ya. Saya ingin sedikit memberikan gambaran. Produksi batu bara Indonesia sekarang sekitar 900 juta ton per tahun ya. Kita gunakan dalam negeri itu sekitar 250 juta ton. 150 untuk pembangkit, sekitar 100 juta ton untuk industri. Kira-kira kita mampu nggak menggantinya semua dengan apa? Dengan biomasa kita. Nah, ingat biomasa itu sumbernya ada 3. Yang pertama limbah dulu. Limbah pertanian, limbah perkebunan ya, limbah hutan. Apa limbah pertanian? Contohnya limbah dari padi apa? Jerami sama sekam ya. Limbah jagung apa? Bonggol jagung sama daun jagung, batang jagung ya. Limbah sawit apa? Limbah sawit itu adalah cangkang, kanan kosong, pelepas sama batang, sama serat gitu kan ya. Kemudian limbah apa lagi? Limbah tebu itu bagas ya. Limbah kelapa parut, kokonat ya apa? Tempurung, sabut segala macam. Kita punya semuanya di sini ya. Dan itu tahu nggak jumlahnya? Jumlah itu setiap tahun itu 445.000 ton per tahun itu ya. 445 juta ton per tahun. Sementara perbandingan kalau biomasa itu kita ambil rata-rata kalorinya 3 ribuan ya. Batu bara kita 4.200 ya. Jadi kalau kita ingin mengganti batu bara yang 250 juta ton itu dengan biomasa kita yang ada, itu sangat mungkin. Ya. Tapi ingat, ini tuh baru potensi teoritis ya. Kalau ingin menjadikan potensi teknis, memang harus dihitung benar per kabupaten itu, dihitung benar berapa biomasanya, berapa potensi biomasa tadi ya, berapa yang terpakai ya, karena biomasa ini dipakainya macam-macam, bahan baku bisa, pakan bisa ya, kemudian dia menjadi apa, menjadi pakan sekarang juga masih bisa dia ya, dan bisa juga jadi energi. Jadi itu yang pertama dulu, ada cukup banyak potensi biomasa kita. Ingat,
Ini belum kita hitung hutan ya, belum tuh hutan. Hutan itu untuk 1 megawatt kita perlu sekitar 400 ton. Kalau kita menggunakan bata kaliandra, kayu kaliandra, untuk 1 megawatt kita tuh perlu menanam 400 hektar tahun itu. Untuk kebutuhan 1 megawatt per tahun dibutuhkan 400 hektar kaliandra. 100 megawatt berapa? 100 megawatt berarti perlu sekitar 40.000 ya, 40.000 hektar. 1 gigawatt 40.000 dikalikan dengan 10 lagi, jadi 400. Bayangkan 1 gigawatt kita perlu sekitar 400.000 hektar. Ya, 400.000 hektar kaliandra bisa kalau kita yang menggunakan kaliandra gamal. Kalau pembangkit PLTU Indonesia itu 60 gigawatt, berapa yang diperlukan? 400.000 tadi kan dikalikan dengan 60, dapatnya berapa? Sekitar 2,4 juta ya, 2,4 juta hektar ya. Ya, 2,4 juta hektar. Sementara berapa luas Indonesia? Luas Indonesia itu hampir 2 juta kilometer persegi ya. Hektar segala macam. Jadi kalau mengandalkan biomasa saja secara teoritis bisa. Biomasa hutan. Biomasa hutan bisa, dari biomasa limbah bisa, jadi potensinya besar. Tapi tentu saja kita dalam transisi energi ini ingin mengembangkan semua jenis energi terbarukan. Hydro, ya, geothermalnya semua, angin, matahari semua dianukan. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya kita punya banyak potensi, tetapi potensi masih teoritis semua. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah nih, ini barangkali bisa memberikan gambaran ya. Termasuk sampah ya. Sampah kalau kita ambil organiknya itu menjadi juga bagian dari biomasa. Seperti hutan di sini, hutan tanaman energi kita tuh baru sedikit, potensinya besar. Kenapa belum berkembang hutan tanaman energinya? Karena harganya itu yang berapa? Ingat di Indonesia ini harga energi itu tidak harga bebas ya, diatur oleh pemerintah, terutama listrik ya. Apapun yang jadi listrik itu harganya sangat diatur. Karena kalau tidak diatur nanti harga listriknya mahal ya, harga listriknya mahal. Nah, sehingga kalau dari hutan sekarang yang baru bisa masuk ke untuk co-firing itu baru sampai wood chip. Nggak bisa kita bikin pellet di sana. Bisa kita bikin pellet tapi harganya nggak masuk. Pellet nggak bisa menerima ya, nggak bisa membeli karena dia diberikan harga tertinggi segitu. Gitu juga dengan coconut shell ya. Jadi samping itu apa lagi? Limbah dari kelapa, limbah dari padi, limbah dari sawit, limbah dari macam-macamnya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Ini kalau data dari pemerintah ya, sama dia menggunakan di sini kita ukur dalam bentuk megawatt ya. Sehingga sekarang berapa potensi kita? Potensi kita sekarang tuh setara dengan hampir 60 gigawatt. 59,9 ya, atau sampai 70 gigawatt itu ya, setara sekian pembangkit kita tadi, potensi biomasa kita. Jadi saya ingin nyampaikan jumlahnya besar ya. Ini bermacam-macam jenis biomasa dengan nilai kalorinya. Kalau tidak familiar dengan megajoule per kilogram, kalikan dengan konversi 285 kalori ya. Perbandingan yang paling lazim itu kita gunakan batu bara yang kita gunakan untuk PLTU rata-rata itu 4.000 sampai 4.200 kalori per kilogram ya. Sedangkan biomasa itu bervariasi dari 3.000-an sampai 4.400 juga sekian ya. Tapi yang paling banyak kita gunakan batu bara kalau dari biomasa limbah. Biomasa limbah itu memang antara 3.000-an 3.500 ya. Gitu. Apalagi yang mungkin? Oke. Ini mungkin nanti bagian kedua nih saya sharing nanti ya. Mungkin kita lanjutkan kembali Mbak Putri kalau ada yang mau ditanyakan. Iya Pak, saya ingin tanya terkait visi apa saja yang bisa dilakukan untuk masa depan biomasa di Indonesia. Nah, menyadari bahasa pentingnya biomasa ini ya, karena memang Indonesia lahan yang luas, kemudian kita populasinya banyak sehingga kita pasti punya banyak limbah ya. Limbah makanan kita tuh 70% tuh sisa makanan. Jadi itu semuanya itulah potensi biomasa. Kemudian
uh, kalau kita populasi banyak berarti sampah kita juga banyak. Sampah itu belum banyak unsurnya organik juga. Kemudian kita juga di negara sudah terlanjur menggunakan batu bara, ya batu bara, sehingga itu otomatis menjadi market ya. Jadi dengan menyadari itu, sekaligus juga tahu bahwa biomasa itu murah dan mudah ya. Memang pemerintah sudah memberikan banyak program untuk biomasa ini. Yang pertama, revisi pada kan kebijakan energi nasional itu kan direvisi akan terjadi pada tahun 2024 ini. Itu sudah menetapkan beberapa hal yang jelas, target yang jelas untuk biomasa, dan itu sudah diterjemahkan dalam RUKN, draft RUKN, dan juga sudah masuk ke draft RUKTL sekarang, RUU yang terakhir sekarang. Termasuk di sini termasuk antaranya co-firing. Begitu juga di sisi lain, pemerintah juga sudah mulai menghitung berapa pemanfaatan biomasa di industri ini sekarang. Ingat, sejak tahun 2022 dalam neraca energi Indonesia, energi panas sudah mulai dihitung ya. Energi panas ini ada di mana? Energi panas ini banyak digunakan di industri untuk memproses apapun proses di industri makanan, industri tekstil, itu kita menggunakan energi panas ya. Sekarang ini yang bisa menghasilkan energi panas yang bersih ya, itu hanya boiler biomasa dengan biomasanya. Kalau masih menggunakan energi fosil nggak bisa. Kalau menggunakan listrik, kita gunakan boiler listrik ya, tetapi kita tahu listrik kita juga masih kotor kan ya. Listrik kita masih kotor ya. Karena 85% diantaranya dari energi fosil ya. Itu. Jadi kalau ditanyakan apa regulasinya, contohnya yang terbaru itu adalah permen tentang co-firing ya, di mana pemerintah memberikan harga 1,2 HPT ya, HPT 1,2 kali FOB-nya. Kali FOB dari harga batu bara ya. Itu. Yang kedua, cuman ini memang belum bisa diterapkan sepenuhnya karena biomasa belum termasuk energi yang dapat insentif, dapat subsidi dari pemerintah, sehingga kalau terjadi kelebihan bayar itu PLN belum bisa minta ganti ke pemerintah. Jadi ada peraturan Menteri Keuangan harus dirubah dulu agar bisa biomasa peraturan tadi diterapkan. Kemudian apalagi ada Perpres 11 tahun 2023. Ini tujuannya apa? Memberikan wewenang dan dorongan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengelola potensi biomasa mereka sendiri. Ya, di Indonesia ini ada kabupaten itu mempunyai potensi limbah itu sampai 2 juta ton per tahun. Limbah padi, limbah jagung, tambah itu 2 juta ton per tahun. Sana itu. Bisa nggak dihitung berapa 2 juta ton per tahun? Harganya berapa? Ketika dia dijadikan energi, harganya sudah bersanding dengan batu bara. Ya, Rp800 per kilo, itu kan suatu angka yang besar. Itu suatu angka yang besar. Jadi di samping itu apa? Di samping itu memang seperti kita ketahui di Indonesia juga Kemenperin juga sudah lama menerapkan standar industri hijau, standar industri hijau untuk industri-industri. Di antaranya adalah mendorong industri-industri berpindah dari bahan bakar fosil di boiler mereka ke bahan bakar biomasa. Itu Pak Putri. Iya, Pak. Tadi kan Pak Ifnandi sempat menjelaskan tentang aturan ya, Pak ya. Nah, itu Ya. kalau dari regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan biomasa di Indonesia itu menurut Pak Ifnandi sudah Uh, ya. Kalau untuk sekarang cukup, untuk belum, sekarang Pak? barangkali Atau cukup ya. butuh Malah kita ingin perubahan dan memanfaatkan semua ya. penambahan? Oke. Uh, jadi untuk sekarang cukup ya. Karena begini, kalau kita menjual bahan bakar biomasa dalam bentuk bahan bakar biomasa ke industri, apakah itu kita menjual serbuk ya, menjual wood chipper atau pellet ke bahan bakar ke industri, itu kita tidak perlu harganya harga bebas, harga B2B, harga kesepakatan. Modal saya segini, saya mau jual segini, ya, margin saya segini, itu aja, ya. Beda kalau kita antarkan barang yang sama ke PLN, ya. Kalau ke PLN nggak bisa begitu, karena PLN itu hanya menjalankan.
harganya ditetapkan pemerintah. Bedanya apa? Kelebihannya kalau dengan PLN atau co-firing, volumenya banyak, skalanya bisa jangka panjang, mungkin begitu ya. Tapi kalau Bapak ingin menjual PLTU-nya ke PLTU smelter, contohnya PLTU yang ada di terikat dengan industri captive ya, captive market, itu harganya juga B2B, Pak. Nggak HPT, hanya ke PLN yang apa yang harganya diatur demikian ya. Karena dampaknya langsung ke kita nanti, ke harga listrik gitu loh. Jadi kembali ke Mbak Putri itu pertanyaannya, ke depan tentu saja masih perlu banyak ya Mbak Putri yang harus ditambahkan regulasinya. Contohnya kalau sekarang Bapak bisa memproduksi biomasa dan ingin mendapatkan keuntungan terbesar, itu memang harganya itu memang market ekspor Pak ya. Jadi ada beberapa macam harga tadi, yang di bawah itu memang harga untuk co-firing ya, untuk PLN, kemudian harga untuk industri itu di tengah-tengah cukup bagus, harga yang paling bagus itu memang harga untuk ekspor. Nah, untuk mengekspor itu cukup banyak pula persyaratannya, dan itulah kadang-kadang ada beberapa persyaratan prosedur yang di kita belum kita siapkan ya, tapi di negara yang tujuan ekspor itu sudah mensyaratkan, sudah mengharuskan. Nah, itu sekarang terjadi juga komunikasi antara dua negara. Tetapi di Indonesia memang kita berharap memang biomasa ini kita kembangkan ya untuk dalam negeri dulu lah, dan kalaupun nanti pemerintah akan melonggarkan ekspor dengan memperlakukan aturan-aturan pajak atau pungutan, itu menurut saya sah-sah saja, karena memang antara harga ekspor cukup berbeda dengan harga industri, dan juga sangat berbeda cukup berbeda juga dengan harga yang paling bawah ya, ketika dia menjadi co-firing gitu. Ya. Kita juga sudah punya beberapa SNI, Mbak Putri, kalau kita ingin menambahkan SNI ya. Jadi siapapun yang akan memproduksi biomasa, ya, itu sudah ada SNI-nya. Artinya panduan sudah ada ya, juknisnya sudah ada ya. Jadi bisa dipelajari sehingga bisa diproduksi dan bisa disuplai ke kemanapun. Pasar terbesar itu industri ya. Pasar terbesar tetap pembangkit listrik ya. Nomor 2 industri ya. Oke, Pak. Untuk menutup talk show malam hari ini, pertanyaan terakhir untuk Pak Ifnaldi, mungkin bisa memberikan pesan untuk pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat agar mendukung pengembangan biomasa ini sebagai bagian dari strategi nasional menuju net zero emission. Silakan, Bapak. Jadi kalau kita dengan Direktorat Bioenergi di sini kan memang cukup dekat, sering kerjasama, saling mengisi juga ya. Jadi kalau di kita tentu saja lebih karena di maybe itu anggotanya adalah perseorangan, ada juga korporat ya, Jadi kita bisa kita terdiri dari banyak beragam dan beberapa jenis anggota gitulah. Yang jelas kita tahu bahwa sekarang itu berkembang yang namanya ekonomi sekular, bisnis sekular. Nah, inilah yang sangat dan juga pengembangan ekonomi lokal. Bisnis dengan yang berbasis sekular, yang dimana nanti memperpanjang satu produk dan meminimalkan limbahnya, sekaligus memperpanjang mengembangkan ekonomi lokal, itu adanya di biomasa ya. Di biomasa itu kita bisa berurusan dengan kapital, dengan investor besar, perusahaan besar, korporat internasional, tapi kita juga bisa berhubungan dengan Gapoktan, kelompok tani ya, BUMDesa, itu terlibat, karena memang biomasa itu inklusif, adanya di mereka. Ya, siapapun bisa menyentuh berhubungan dengan biomasa, berhubungan dengan energi biomasa. Itu tidak mungkin ditemukan dengan daripada energi surya, energi angin atau energi thermal. Itu tidak bisa semua orang bisa terlibat dalam. Hanya biomasa. Karena biomasa itulah karena sifatnya yang karena manusia juga penghasil biomasa sebetulnya.
manusia penghasil biomasa. Apakah limbah makanannya, limbahnya benaran gitu. Itu kan semuanya biomasa itu. Jadi saya pikir apa kalau ke pemerintah itu kita nggak terlalu mendorong karena memang sudah banyak program pemerintah di sini sebetulnya. Cuman yang terakhir yang kami harapkan itu adalah permen co-firing yang sebetulnya diharapkan bisa mendorong suplai biomasa untuk co-firing itu bisa lebih banyak. Itu masih kendala oleh aturan Permenq, ya. Di mana kalau biomasa itu sudah sudah termasuk objek yang bisa dimintakan oleh PLN kalau terjadi kelebihan bayar ya. Nah, itu saya pikir itu sudah jalan. PLN bisa menerima biomasa untuk co-firing dengan jumlah yang banyak. Ya. Saya ini ada pertanyaan. Saya nomor-nomor Permenq itu nanti saya jawabkan dengan apa? Silakan. Saya mengintip dari beberapa pertanyaan. Kalau nama nomor-nomor segala macam, nomor peraturan itu ada semua. Tapi kalau pasti nggak ingat di kepala saya. Tapi saya ada semua itu. Bisa nanti saya kasihkan sama zona EBT. Ya demikian Mbak Putri. Ya. Baik, tidak terasa ya untuk sesi materi waktunya sudah habis. Terima kasih banyak Pak Ifnaldi saya ucapkan. Tetapi sebelum kita menutup sesi talk show malam hari ini, bagi yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau bisa juga menuliskan pertanyaannya kolom chat Zoom dengan menyebutkan nama serta Ini sudah asal banyak instansi pertanyaan nih. Ada 3. Ya. Bapak. Untuk teman-teman yang mau bertanya boleh untuk bertanya ya, atau mau ngomong langsung boleh raise hand. Saya bacakan ya pertanyaan Pak dari yang pertama. Ada dari Kak Wita. Malam Pak Ifnaldi. Saat ini saya dan tim memproduksi biomasa yang berasal dari cacahan kayu dan bubur organik dengan spesifikasi kadar air kurang dari 10%, ukuran kurang dari 5 cm dan nilai kalori 3000. Dengan spesifikasi tersebut, perusahaan mana sajakah yang bisa menyerap produk biomasa tersebut ya Pak? Jadi Terima kasih. kalau Silakan kalau Pak Ifnaldi. ya, jadi kalau di industri kalau mereka pingin mereka bergeser ke biomasa. Jadi ada dua. Ada industri yang sudah industri existing ya. Existing dia sudah punya boiler existing. Jadi yang menyesuaikan tuh biomasanya ya. Yang menyesuaikan biomasanya. Boiler saya spesifikasinya begini ya. Saya sekarang menggunakan batu bara contohnya kalorinya 4.000-an, 4.300 contohnya ya. Terus biomasa seperti apa yang bisa saya pakai? Yang pertama tentunya yang nilai kalorinya tidak terlalu jauh, yang tidak terlalu jauh dari spesifikasi boiler tadi ya. Kemudian seperti apa ukuran biomasanya? Nah, ukuran biomasa itu juga menjadi ukuran nanti. Tapi detailnya itu mungkin yang lebih bisa menjawab tuh ahli boilernya Mbak Mas apa tadi Mbak itu tanyanya. Tapi intinya begini itu kalau industri yang existing ya. Kalau industri baru, saya ingin bikin industri dan saya ingin menggunakan heat dari biomasa ya. Dan boiler biomasa. Kalau begitu lebih lebih sederhana lagi. Dia akan mendesain batu bara berdasarkan biomasa apa yang dia punya, ya. Itu nanti akan berbicara orang boiler dengan pabriknya, dengan pensuplai biomasanya. Ahli boilernya akan mengatakan kita perlu biomasa kalori segini ya, ukurannya segini ya. Tidak akan mengatakan sedemikian. Di sanalah yang akan terjadi nanti pertemuan dan kompromi seperti itu. Tapi satu lagi pertimbangannya adalah ketika biomasa itu disuplai pada jarak yang jauh itu juga tidak ekonomis, sehingga bisa juga industri itu akan duduk bersama dengan orang boilernya. Kami punya biomasa jaraknya 30 kilo dari sini, ini bahannya seperti apa nanti yang bisa kami suplai katanya kan ya. Nah jadi gitu juga. Jadi di boiler itu kan juga bisa didesain berdasarkan apa yang kita punya. Ya, tentu saja bukan berdasarkan apa yang kita punya, berdasarkan ini industri apa yang mau kita layani, yang mau kita kasih ya, hitnya ya.
Berarti kan mereka punya proses-proses tertentu yang harus disuplai dengan heat atau energi panas dengan suhu tertentu. Ada yang suhunya 200 cuma 300 Celcius atau sampai 400 atau lebih dari itu ya. Nah, itu juga yang juga harus dibicarakan bersama itu ya. Jadi belum bisa dijawab begini, Mbak. Kalau ukuran segini siapa yang bisa beli? Itu memang harus secara spesifik kita kita tahu dengan industrinya. Karena yang kita tahu tanya steamnya. Untuk industri tekstil kita butuh rata-rata steam dengan suhu 200 Celcius contohnya kan ya. Untuk makanan barangkali di bawah itu contohnya. Yang tahu kita cuma itu. Nah, jadi apa biomasa yang bisa kita supply sana? Di sana lah perlu bicara dengan orang boilernya gitu. Sementara itu jawabannya. Oke, Pak Ifnaldi, ini kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Lukas, menurut Bapak bagaimana untuk menstandarisasi spesifikasi biomasa sebagai bentuk peningkatan kualitas produk yang dihasilkan dengan fakta bahwa sumber-sumber biomasa itu berbeda dan beragam? Silakan, Pak. Waduh, ulang. Ini kok saya nggak bisa baca di sini anunya mana ya? Mbak Ini ada tadi Pak. Dia. Iya, harusnya saya bisa baca kan, kok nggak bisa baca. Chat ya. Atau diulang lagi ya, diulang lagi. Pak. Iya, diulang Mbak Putri. Ada Pak di bagian atas dari Iya, Kak Lukas. Ya saya nggak bisa scroll Iya. di sini kan. Menurut Bapak, bagaimana untuk menstandarisasi spesifikasi biomasa sebagai bentuk peningkat private jet ya Pak ya ke Bapak? Bagaimana ini kenapa? Ini chat nih. Ini chatnya saya baca chatnya nih. Ini. Oke. Sudah ada ya Pak? Bagaimana untuk standarisasi? Nah, Pak Lukas ya, ada 6 SNI Pak. Saya nanti bisa kirim nggak Pak nomor-nomor SNI-nya Pak ya, yang sudah mengatur SNI 6 jenis SNI yang sudah kita punyai untuk wood-chip ya, untuk pellet ya, itu sudah ada macam, termasuk juga BBJP ya, bahan bakar jemputan padat gitu Pak, semuanya ada Pak. Jadi ini saya pikir jawabannya adalah nomor SNI nanti Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan ada juga untuk yang cangkang kelapa sawit. Oh, kalau kelapa sawit kita udah sampai dana Pak. Kelapa sawit itu ya kalau serat udah habis ya. Cangkang itu sudah habis juga diperbukan. Sebagian besar diekspor, sebagian untuk pemakan sendiri. Ada sekitar 2 juta sampai 3 juta ton Pak yang diperbukan oleh industri Pak. Nah, sekarang itu sudah mulai kita memproduksi pellet dari tanah kosong, Pak. Pellet dari tanah kosong. Riset juga sedang berlangsung sekarang itu riset untuk pelepah, Pak. Pelepah batang sawit. Ya, itu juga sudah mulai di riset untuk nanti dijadikan apa nanti produk biomasa yang bisa dari pelepah batang sawit. Dan yang belum barangkali kalau untuk energi itu batangnya. Tapi batangnya mungkin sudah digunakan untuk yang lain ya, untuk pulp atau untuk kertas ya. Tetapi kalau untuk energi itu belum, Pak. Tapi sampai tanah kosong itu sudah cukup banyak Pak. Ya. Oh baiklah Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak Lukas, Teman Tobing ya. Oke, ini kita lanjut. Ini ada lagi Pak dari Kak Nai. Ya. Apakah benar di saat mesin yang awalnya memakai bahan bakar tidak terbarukan lalu memakai bahan bakar yang terbarukan akan mengalami kapan? Ya. Ketika kita konversi Mbak Pak Nai apa nih? Ya, ketika kita mengkonversi dari ini apa sih katanya nih? Mesin di sini artinya kan boiler ya. Jadi saya nggak tahu apakah yang dikatakan ini adalah biodiesel versus dengan versus dengan minyak solar di transportasi atau yang di boiler untuk industri ini. Apakah kalau benar kalau kita memakai mesin
yang awalnya bahan bakar fosil kemudian digantikan terbarukan akan mengalami kerusakan. Mungkin yang saya jawab yang di biomasa ya, bukan di transportasi ya. Transportasi memang kita dengar ada beberapa catatan ya ketika kita terpaksa menggunakan B30, B40 ya, segala macam itu. Tetapi yang mau saya di sini yang jelas ketika kita menggantikan batu bara yang dipakai di satu boiler atau diesel atau gas yang dipakai di sana tuh, ketika kita konversi boilernya menjadi boiler yang bisa mengkonsumsi bahan bakar yang hijau dalam hal ini biomasa, memang tidak akan sepenuhnya sama ya. Contohlah batu bara lah. Batu bara rata-rata boiler kita di boiler Cina yang ada di Indonesia sekarang itu menggunakan batu bara yang kalori tinggi, di atas 5.000 ya, atas 5.000. Sementara biomasa ini nilai kalorinya antara 3.000 sampai 4.600 lah paling tinggi ya. Nah, kalau kita menggunakan biomasa limbah itu malah lebih rendah lagi. Sekempal itu 3.300 ya. Kemudian sawdust juga sekitar 3.000-an sekian ya. Jadi sehingga sebetulnya kalau yang pasti mungkin terjadi itulah kemampuan performanya barangkali yang tidak seperti sedikit turunlah dibandingkan ketika mereka menggunakan fosil ya. Karena ingat mestinya didesain untuk hidrokarbon dari bahan bakar fosil, minyak gas gitu, kemudian diganti ya dengan sesuatu ya. Meskipun sama-sama padat, contohnya batu bara, meskipun sama padat, tapi kita juga tahu batu bara itu densitasnya lebih tinggi dibandingkan biomasa ya. Kemudian ukuran size-nya itu kan juga berbeda. Itu sebetulnya yang sedikit mempengaruhi. Tapi yang ingin kita sampaikan di sini Mbak Nay, batu bara dalam ini energi fosil bisa digantikan oleh bahan bakar biomasa, bisa. Nah, untuk mendapatkan hasil maksimal ya, itu memang harus ada diskusi dengan ahli boilernya. Karena boiler itu juga mempunyai spesifikasi masing-masing. Industri juga mempunyai spesifikasi masing-masing. Jadi itu yang harus match gitu. Ya. Yang jelas dia nggak mungkin lebih baik itu nggak mungkin ya. Tapi seberapa turun dia performanya dengan menggunakan ini, itu yang bisa kita minimalkan dengan mendekati bahan bakar yang dipakai itu mendekati yang digantikan, penggantinya mendekati yang digantikan itu gitu ya. Ini pertanyaan lagi ya, di sumber daya alam di Indonesia pulau. Ini soalnya Kak Nay juga tanya lagi. Ya oke. Jadi begini, ini Mbak Nay atau Pak Nay ya? Oke. Jadi tinggal di mana Pak Nay? Mana? Enggak ada suaranya. Ya, di Indonesia ini memang dilemanya begitu Pak ya. Market kita, apapun market kita itu adanya di Jawa itu 60-70%, kemudian di Sumatera itu ada 20%, dan sisanya itu yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Maluku segala macam. Nah, dalam hal supply, ketersediaan itu sebaliknya malah ya. Kita mempunyai sumber yang besar itu di Sumatera, Kalimantan ya, termasuk juga di Papua ya, merata lah gitu ya Papua. Sementara mungkin demand-nya di sana kurang gitu lah. Nah, jadi kalau ditanyakan, kalau sawit jelas, sawit itu paling banyak itu di Sumatera sama Kalimantan. Kemudian kalau yang jagung itu Jawa. Jagung sama beras itu di Jawa, sama ada juga di Sulawesi ya, di Lombok ya, itu juga banyak. Kemudian kalau tebu ada di Jawa, ada di Lampung. Nah, yang menarik di sini informasi awal itu ada di buku statistik.
Jadi kalau yang akrab dengan apa, dengan Kabupaten X dalam angka, contohnya Boyolali dalam angka ya, kemudian Kabupaten Buleleng dalam angka, Kabupaten apa lagi, Kabupaten Lampung Selatan dalam angka. Itu di sana tuh ada informasi-informasi awal tentang berapa produksi tahunan di satu kabupaten, produksi pertaniannya yang utama. Contohnya berapa produksi beras di sana, berapa produksi jagung di sana, berapa produksi tebu di sana, ada berapa produksi yang lain gitu. Ada di sana semua. Dan dari produksi itu kita langsung tahu karena emang ada formulanya. Kalau produksinya X berarti anunya apa, limbahnya sekian. Contoh padi. Kalau produksi gabah giling itu X, itu sekamnya hampir sama sebesar itu juga. Tapi kalau jeraminya mungkin sekitar 1,2 dari itu. Ada faktor-faktor pengalinya. Jadi kita cukup mengetahui produksinya dan limbahnya juga langsung bisa kehitung sama kita. Nah, kemudian baru kita koreksi lagi dari sekian banyak limbah yang dihasilkan dari produksi demikian itu, berapa yang terpakai di tempatnya, berapa yang terpakai dan berapa yang barangkali yang kita yang diekspor juga, yang dikirim juga ke kabupaten lain. Contohnya, kalau di satu kabupaten mereka produksi jagung banyak, beras banyak, tapi di sana juga peternakannya juga bagus, seperti di Blora, itu kalau enggak batang padinya, kalau enggak jeraminya habis itu, atau keduanya habis. Ya, kalau peternakannya juga bagus. Jadi yang akhirnya yang didapat apa? Yang dapat akhirnya kotoran sapinya lagi, kohenya, ya, jeraminya kalian habis ya. Tapi kalau di kabupaten itu peternakannya tidak unggul ya, tidak banyak di sana. Jadi yang namanya limbah dari jerami, limbah dari jagung itu menjadi limbah di sana. Gitu. Demikian. Ini nanti yang nomor-nomor nanti saya kirimkan ke Mbak Putri nanti ya. Iya, baik Pak. Nanti akan kami share via grup. Iya. Ini selanjutnya ada dari Kak Ahmad. Iya. Panjang ini, Pak. Hmm. Apakah penggunaan biomasa secara masif bukannya akan menggerus hutan alami kita ya, Pak? Apakah ada solusinya dan ada yang bilang bioenergi akan menggerus penggunaan minyak goreng kita ya, Pak? Dan bahkan jika bahan bakar bioenergi lebih menguntungkan jika dibandingkan dijadikan minyak goreng, maka kemungkinan juga akan membuat harga minyak goreng kita mahal atau langka. Mohon solusinya atau apakah ada gagasan lainnya? Silakan, Pak. Pak Ahmad, apa yang terjadi sekarang? Yang pertama, di Indonesia sama dengan di global, kita mengutamakan yang pertama biomasa dari limbah ya. Limbah pertanian, limbah perkebunan, limbah hutan. Limbah hutan itu artinya apa? Hutan yang ada sekarang kan itu ada limbahnya. Ketika mereka panen itu banyak juga di sana tuh yang ranting atau yang kecil-kecil yang rencek itu namanya, itu kan tidak ke bawah, Pak. Itu tinggal di sana itu. Ya. Itu limbah hutan, termasuk limbah di industri pengerjaan kayu, itu limbah hutan juga namanya. Nah pertama itu dulu. Kalau itu yang kita pakai, kita tidak banyak urusan dengan internasional ya, karena kita sama sekali nggak menyentuh hutan, Pak. Kita nggak menyentuh hutan. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya apa? Secara internasional itu ada definisi yang dikatakan sustainable biomass ya. Biomass dalam hal ini kayu energi yang ditanam dengan tujuan memang untuk diambil kayunya sebagai energi, itu nggak jadi masalah, Pak. Yang nggak boleh itu adalah hutan alam kita tebang itu dijadikan biomass, itu benar-benar nggak boleh. Nggak ada satupun negara yang mau membeli itu ya. Dan semua negara, kalau ada negara yang melaksanakan itu akan kena penalti, Pak, segala macam. Jadi di Indonesia kita sudah sediakan alokasi untuk hutan tanam energi sedemikian banyak ya, Pak. Tetapi sampai sekarang belum begitu banyak berkembang ya. Nah, tapi kemarin PLN sudah mulai menanam kaliandra 100.000 hektar ya. Semen Padang kemarin menanam. Di mana mereka menanam? Itu di hutan rakyat, Pak. Di tanah-tanah rakyat mereka tanam ya. Dan kita juga mempunyai sekarang namanya perhutanan sosial ya. Perhutanan sosial itu di mana ada bagian hutan yang boleh dikelola oleh masyarakat gitu. Jadi apakah sampai nanti berpengaruh kepada seperti pengurusan ini minyak goreng segala macam, beda, Pak. Jadi sawit itu kalau untuk bayarnya yang kita ambil itu limbahnya, Pak. Kan sawitnya nggak
sawitnya tidak kita apa-apakan Pak ya. Minyak goreng ini tidak kita apa-apakan. Yang kita ambil itu hanya limbahnya. Limbah itu ada 5 macam, serat, cangkang, tanah kosong, pelepah, dan batang. Sekarang pun baru 2 yang benar-benar sudah kita manfaatkan. Sekarang yang ketiga tanah kosong sekarang lian. Tanah kosong itu jumlahnya hampir 50 juta ton per tahun Pak ya. 50 juta ton tanah kosong setahun Pak. Nah, ya, jadi Indonesia seperti yang saya katakan tadi, kita tuh punya kawasan hutan yang cukup luas ya. Angkanya ada nanti. Kemudian banyak juga di antara kawasan hutan yang juga sudah tidak lagi hijau tutupannya Pak ya, nggak hijau tutupannya. Sehingga itu termasuk jadi bagian-bagian yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi hutan tanaman energi. Apa itu hutan tanaman energi? Adalah HTI yang nanti yang kita tanam dengan kayu-kayu energi. Apa contoh kayu energi? Kalendra merah, lamtorogung, gamal. Itu tumbuhnya cepat. Nilai kalorinya tinggi Pak. Di atas 4.000 kalori per kilogram itu. Dan di sini tidak ada sama sekali potensinya untuk mengganggu sawit tidak ya. Begitu juga apakah kegiatan biomasa ini akan terkait dengan deforestation? Tidak Pak, tidak ya. Dan tidak, karena kita tidak akan menabas hutan alam kemudian tidak demikian men. Pemerintah sudah mengalokasikan hutan untuk hutan tanaman itu lebih dari 1 juta hektar. Sampai sekarang tuh masih puluhan ribu kalau salah saya ya. Itu tadi memang kita harapkan memang pemerintah bisa menyempurnakan aturannya sehingga nilai produk kayu ya, memang keluarnya kan kayu, dari hutannya keluarnya kayu kan. Ketika dia hargai sebagai produk energi adalah nilai keekonomiannya terjamin ya. Jangan seperti sekarang nilai investasinya atau cukup besar sehingga nilai kayunya juga cukup tinggi. Ketika dijadikan bahan bakar untuk biomasa co-firing atau untuk PLTBM, karena sesuai aturan harganya jadi harganya tidak masuk gitu loh, sehingga tidak mendorong orang untuk mengembangkan hutan tanaman energi. Demikian Pak Ahmad. Yang terakhir ini Mbak Arin tentang apa? Memang ada yang mengatakan biomasa itu saya katakan zero emission karena itu itu yang paling banyak menyampaikan, tapi ada juga yang mulai membantah yang dengan menyebutkan dengan dan meminta bukti-bukti accountingnya gitu, bukti-bukti accountingnya. Jadi ada akuntansi untuk emisi ini kan juga ada. Tapi dengan Pak Arin atau Ibu Arin ya, saya paham dengan pertanyaan ini. Ada suara-suara yang mengatakan biomasa ini itu tidak netral, tidak zero emission ya, tidak zero emission. Tetapi paham yang paling dominan selama ini mengatakan bahwa selama hidupnya pohon kayu itu dia sudah menyerap CO2 yang nilainya sama dengan emisi yang dilepaskan ketika dia dibakar menjadi panas gitu kan ya. Tetapi saya nggak bisa memberikan jawaban yang detail ya tentang berapa sebetulnya bagaimana sebetulnya emisi dari biomasa ini ya. Apakah memang nol atau memang ada emisinya walaupun tidak banyak ya. Saya mohon maaf tuh kalau malam ini saya nggak bisa menjawab tuh, tapi saya tahu benar pertanyaannya dan mungkin saya bisa carikan jawabannya dari orang yang lebih tahu itu. Karena ini menyangkut juga dengan accounting karbon itu. Ya. Demikian Mbak Ari. Baik Pak, itu tadi sudah pertanyaan terakhir ya Pak. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak, saya
tidak bisa on cam karena dari tadi jaringannya kurang stabil, jadi nggak kuat kalau on cam. Oke, no problem. Ya. Kalau masih ada waktu, saya masih masih oke kalau ada yang mau tanya langsung silakan. Ya. Sudah selesai, Pak, untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin yang mau bertanya bisa nanti dilanjutkan via grup WhatsApp yang akan kita teruskan ke Pak Ifnaldi ya. Sekalian tadi sama nomor-nomor yang mau Pak Ifnaldi. Iya, saya hutang ke kayak Pak Lukas Lumantobing tadi ya, nomor-nomor SNI ya. Ada Pak, ada. Saya, itu ada satu slide malah bisa ya. Iya, iya nanti akan kami share ya Pak ke BT Oke. Heroes. Oke, Uh, untuk selanjutnya kita akan mengabadikan acara pada malam hari ini dengan melakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh EBT Heroes yang belum menyalakan kamera, boleh untuk dinyalakan terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar ya Pak ya untuk teman-teman menyalakan kamera terlebih dahulu. Saya ulangi sekali lagi, buat yang belum menyalakan kamera boleh untuk dinyalakan terlebih dahulu sebentar saja karena akan ada sesi dokumentasi. Oke. Kita mulai ya sesi dokumentasinya. Slide 1, 1, 2, 3. Ya. Slide 2, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kepada Pak Ifnaldi Ya, karena telah Pak Putri satu info dari kami dari MEBI ya. Jadi kepada ya. teman-teman yang mengikuti acara hari ini ya, tanggal 23 sampai 25 Oktober nanti di PRJ. 23 sampai 25 Oktober di PRJ itu ada acara pameran heating teknologi ya. Heating teknologi itu acara apa? Pameran teknologi pemanasan ya, pemanasan ini. Dan juga berbarengan dengan Expo Biomass dan Expo Boiler. Expo Biomass itu hostnya adalah kami, maybe ya. Jadi di sana nanti teman-teman bisa melihat seperti apa sekarang industri biomasa ini. Beberapa produser biomasa hadir di sana ya. Dan kalau ingin lihat seperti apa utilisasinya, lihat di sebelah di boiler itu. Karena boiler adalah salah satu pengguna dari bahan bakar biomasa ini ya, yang kemudian nanti dia akan menghasilkan energi panas atau dia bisa juga nanti menghasilkan energi listrik ya. Jadi 23-25 Oktober HITEC Indonesia Heating Teknologi Expo Biomass Expo Expo Boiler 23-25 Oktober di PRJ. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Ifnaldi. Itu Ya. ya buat IBT Heroes sudah diundang secara resmi nih sama Pak Ifnaldi tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober. Jadi buat yang berkenan dan mungkin bisa meluangkan waktunya bisa langsung datang ya nanti ya. Iya, ini pameran bukan umum ya. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Ifnaldi karena telah memberikan materi dan menjawab pertanyaan dari kita semua. Suatu kehormatan bagi kami karena Bapak Ifnaldi telah meluangkan waktunya untuk acara malam hari ini. Mungkin jika Bapak memiliki kesibukan lain, boleh saya perkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu. Mari Ya, kita saya beri terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat, biomasa ini inklusif, semua orang bisa ikut ya. Semua daerah bisa terlibat karena semua punya. Mudah-mudahan semua yang mendengar ini bisa tertarik dengan biomasa, dia sustain dan bisa ikut mengkampanyekan. Terima kasih. Kalau itu saya pamit ya. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Pak Ifnaldi. Sangat Ya, bermanfaat Pak ilmunya. ya. Bagaimana cara saya pamit? Ya, untuk info selanjutnya, eh, saya sampaikan kepada seluruh EBT Heroes untuk mengisi absensi melalui link yang akan di-share oleh Zona EBT. Silakan untuk mengisi absensi, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan juga karena ini kan penting ya absensi ini.
Saya ulangi sekali lagi, untuk seluruh EBT Heroes, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah di-share oleh pihak zona EBT. Yang belum mengisi link absensi ya, segera diisi. Oke, dengan demikian berakhirlah sudah acara yang berjudul Peran Biomasa dalam Strategi Nasional Menuju Net Zero Emission yang diselenggarakan oleh Zona EBT. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh EBT Heroes yang telah mengikuti acara malam hari ini dari awal hingga akhir. Kami juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata atau salah perbuatan yang kurang berkenan di hati EBT Heroes sekalian. Akhir kata, saya Putri Nabilah Nurafifa selaku fasilitator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Santi, Santi, Santi Om, dan salam kebajikan.